Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti aktivitas pembelajaran pada hari ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 5 akan membawakan materi hakikat kalimat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nuni Wulandari. Yang kedua, Danu Ferry Febrianta. Yang ketiga, Vika Apriliani. Yang terakhir, saya sendiri, Wisnu Adi Nugraha. Baiklah, selanjutnya penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Vika Apriliani. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat dan unsur-unsur kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah perantara yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi. Dengan kalimat, kita dapat mengekspresikan diri kita. Kita juga dapat bertanya dengan menggunakan kalimat dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan dengan menggunakan kalimat. Unsur-unsur kalimat. Dalam pola kalimat dasar, kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang merupakan unsur pembangunan suatu kalimat. Unsur-unsur kalimat ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing di dalam sebuah kalimat. Kalimat minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan kalimat. Pada umumnya subjek berupa frasa dan klausa. Contoh, saya sedang tidur. Predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri dan jika ada konstituen objek, pelengkap, dan keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat biasanya berupa sebuah frasa verbal dan frasa adjektifal. Contoh, ayahnya guru matematika. Objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Contoh, Adi mengunjungi Pak Rutam. Pelengkap. Pelengkap berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa preposisional atau klausa. Pelengkap berada langsung di belakang predikat jika terdapat objek dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Contoh, ibunya sakit kepala. Keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah pindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, atau di tengah kalimat. Konstituen keterangan biasanya berupa frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa adjektifal. Contoh, dia memotong rambutnya di salon. Pola kalimat. Kalimat yang jumlahnya banyak biasanya disusun dengan pola yang mempunyai makna. Pola tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pembagi kalimat. Kalimat berpola SP, P verba. Kalimat yang berpola SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat di mana subjek berupa nomina, frasa nomina, atau klausa sedangkan predikat berupa verba atau frasa verba. Contoh, dia sedang tidur. Kalimat pola SP P nomina. Kalimat yang berpola SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat di mana subjek berupa nomina, frasa nomina, atau klausa sedangkan predikat berupa nomina.
Tetapi nomina predikat mempunyai pengertian lebih luas daripada nomina subjek dan berupa nomina penggolongan, identifikasi. Contoh, mereka itu mahasiswa. Kalimat berpola SP, P adjektiva. Kalimat yang berpola SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa adjektiva, kalimat sifat. Contoh, gadis itu cantik. Kalimat berpola SP pelengkap. Kalimat yang berpola SP pelengkap merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap di mana subjek berupa nomina atau kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau kata benda atau adjektiva atau kata sifat. Contoh, paman membuat lukisan. Kalimat berpola SPO. Kalimat yang berpola SPO merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan subjek di mana subjek berupa nomina atau kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kalimat sifat, dan objek berupa nomina atau kata benda atau frasa nominal. Contoh, mereka menonton film. Kalimat berpola SPK. Kalimat yang berpolakan SPK merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan di mana subjek berupa nomina atau kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan keterangan berupa frasa berposisi. Contoh, dosen itu selalu ramah setiap hari. Kalimat berpola SPOK. Kalimat yang berpola SPOK merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, di mana subjek merupakan nomina, kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berposisi. Contoh, Adit memasak di dapur kemarin siang. Kalimat berpola SPO pelengkap. Kalimat dasar yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina, kata benda, atau frasa nominal. Predikat berupa verba. Objek merupakan nominal, kata benda, atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina, kata benda, atau frasa nominal. Contoh, ibuku menggorengkan ayah ikan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu jenis kalimat. Kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama ialah kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri dari satu klausa. Karena terdiri dari satu klausa yang unsurnya subjek dan predikat yang serba tunggal, maka kalimat ini disebut kalimat tunggal. Kalimat tunggal dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Contoh, ia dokter. Yang kedua yaitu kalimat adjektival. Kalimat adjektival predikatnya terdiri dari kata golongan verbal yang termasuk golongan kata sifat atau terdiri dari frasa golongan verbal yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Contoh, udaranya panas sekali. Yang ketiga yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata frasa golongan verbal. Contoh, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Yang keempat yaitu kalimat numeral. Kalimat numeral adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan bilangan.
Contoh, kerbau petani itu ada 5 ekor. Yang berikutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ialah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat yang lebih besar dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan tidak kehilangan unsur-unsurnya. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif, seperti dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Contoh, Anis kuliah di UI, sedangkan Adit kuliah di UB. Yang berikutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat. Sedangkan bagian yang lebih rendah disebut anak kalimat. Konjungsi subordinatif dapat menyatakan berbagai hubungan makna, yaitu hubungan waktu, sebelum, setelah, sejak, dan waktu. Syarat, asalkan, jika, kalau. Pengandaian, jangan-jangan, seandainya. Tujuan, agar, biar, supaya. Konsesif, walaupun, sekalipun, sungguh pun. Pembandingan, alih-alih daripada, ibarat, bagaimana. Sebab atau alasan, karena, sebab. Hasil atau akibat, sampai-sampai, maka, sehingga. Cara, dengan, tanpa. Komplementasi, bahwa, atribut yang, perbandingan sama. Contoh, setelah memberikan petunjuk, Andini juga menemui fansnya. Yang terakhir yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang terdiri dari sebuah pola atasan dan sekurang-kurangnya 2 pola bawahan. Atau sekurang-kurangnya 2 pola atasan dan 1 atau lebih pola bawahan. Contoh yang pertama yaitu 1 pola atasan dan pola bawahan. Kami telah menyelesaikan sebuah malam kesenian yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota, serta dihadiri pula oleh pembesar kota. Contoh yang kedua yaitu 1 pola atasan dan 1 atau lebih pola bawahan. Bapak menyesalkan perbuatan itu dan meminta kami agar kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, yang dapat merugikan nama baik dan kedudukannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wisnu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nuni Wulandari. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada diri pendengar atau pembicara. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu 1. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. 2. Sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Sebuah kalimat efektif memiliki ciri-ciri khas yaitu kesepadaan struktur, kepararelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalar, dan kepaduan gagasan. Kesimpulannya, kalimat merupakan suatu bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Kalimat yang jumlahnya banyak pada hakikatnya disusun dengan pola tertentu yang jumlahnya sedikit. Dalam pola kalimat dasar, kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan yang merupakan unsur pembangunan sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing di dalam sebuah kalimat. Kalimat minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat yang jumlahnya banyak biasanya disusun dengan pola yang mempunyai makna.
Pola-pola tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pembagian kalimat. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam kami membawakan materi banyak kekurangan dan banyak kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.